Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ada Marcel, mahasiswa IDN. Hari ini kita bakal bikin page view ya. Page view itu seperti ini. Jadi halamannya tuh bisa di-scroll ya. Langsung aja. Nih saya udah bikin projectnya namanya YouTube page view. Kalian silakan bikin. Ini kita hapus kelasnya yang gak kita butuhin. Kita bikin stateless widget. Kita kasih nama my app. Returnnya material app. Terus home-nya kita kasih kita bikin aja main page ya. Main page. Jadi kita bikin kelasnya namanya main page .dart. Kita bikin stateless widget. Kita namain main page. Di sini kita import material.dart. Baru di sini kita bikin scaffold. Ini di main.dart kita set ini kita import dulu ya. Oke. Kemudian di material app dia punya properti namanya theme. Kita panggil theme data. Terus kita bikin di sini dia punya properti primary color. Kita panggil color teal. Jadi color teal itu warnanya seperti ini kayak di WhatsApp ya. Terus dia juga punya primary swatch. Kalau primary swatch ini buat app bar-nya, primary color ini buat yang indikatornya. Kita samain color teal. Selanjutnya kita kasih title di sini. Dia punya properti title. Kita ambil title-nya dari sini. Kita bikin final string sama dengan final string app title sama dengan page view. Ini kita kasih di sini app title. Oke. Kemudian di main page scaffold-nya dia punya widget app bar, punya properti app bar. Kita panggil app bar. Title-nya kita kasih text. Di sini juga kita butuh title-nya ya. Jadi kita panggil sini final string app title. Kita masukin ke konstruktor. Final field formal parameter required. Ini kita masukin app title, nanti dia merah di sini. Dia minta properti app title, kita masukin app title. Oke, selanjutnya di bodinya ini kita masukin namanya page view.builder. Item buildernya dia butuh list view ya. Kita bakal bikin list view. Sebelum kita bikin list view, kita bikin dulu kelas buat datanya ya. Jadi kita bikin data.dart. Nah, di sini isinya adalah final list of page entry. Kita belum bikin, kita bikin dulu. Page entry.dart. Page entry.dart. Ini kita bikin kelas page entry. Field-nya ada 3 ya. Yang pertama final string title, final string image, final, ini kita bikin modelnya dulu ya. Final string description. Terus kita bikin konstruktornya di sini. Kita bikin dia opsional ya. Tapi required. Kita bikin required. Image-nya juga required. Description-nya juga required. Sudah, selanjutnya di data.dart ini kita bikin final list of page entry. Bener kan? Page entry. Coba kita list
of page entry, namanya pages, sama dengan seperti ini kita bikin. Ini kita import page entry-nya. Ini kita bikin final, biar nggak bisa dirubah-rubah. Nah, listnya ini kita isi 3 page entry ya. Kita isi 3 page entry. Jadi kita bikin 3 aja. Ini juga page entry. Kita bikin 3 ya. Biar cepat. Ini datanya saya ambil dari sini. Dari GitHub saya. Ada marcel123/pageview ya. Nih, datanya kita ambil dari sini. Masalahnya kita belum import images. Nanti kita import ya imagesnya. Ini jangan di-save dulu. Nih, kita harus bikin folder images dulu di sini. Kita ke pubspec YAML. Terus kita bikin folder di root project. Namanya images. Terus saya ke dokumen. Ke download. Di sini udah ada gambar. Tinggal kita drag ke images. Terus ke pubspec YAML. Kita daftarin gambarnya di assets. Oke, ini kita hapus. Jadi kita akses directory images namanya. Bacanya seperti itu. Oke, datanya udah ya, udah di copy juga. Selanjutnya kita ke main page. Di sini harusnya kita bikin page entry widget dulu buat listnya ya. Ini kan datanya, modelnya udah, datanya udah ada. Sekarang tinggal kita bikin page entry widget. Page entry widget .dart. Kita bikin stateless widget dulu. Kita namain page entry widget. Kita import material.dart. Returnnya list view. Kemudian children-nya yang pertama image.asset. Name-nya ini kita ambil dari page entry ya. Jadi kita panggil di sini final page entry. Kita namain entry. Ini kita tambahin di konstruktor. Kita bikin require. Oke, ini biarin merah dulu. Entry.image. Jadi kita ngambil image asetnya dari page entry ya. Tuh page entry yang di sini. Jadi ini list of page entry. Jadi ngambil datanya dari sini. Kemudian kalau udah, gambar udah, ini gambarnya kita kasih fit, box fit cover, biar gambarnya penuh satu layar. Selanjutnya kita kasih size box yang tingginya 8 pixel. Kemudian kita kasih teks. Kita ngambil dari entry yang title. Terus kita styling. Stylenya dari theme, of context, text theme, of headline 6. Selanjutnya teks udah, kita kasih size box lagi. Kita kasih tinggi 8. Selanjutnya teks lagi. Kita ambil dari entry dot description, kita styling. Stylingnya dari theme dot of context, text theme, body text 2. Ini gambarnya biarin, sedangkan ini kita bungkus pakai ini deh, pakai kolom. Kita kasih kolom di sini. Kita kasih kolom children. Nah, ini
Ini kita biarin, kita taruh sini. Selanjutnya teksnya kita bungkus, kita taruh sini. Kemudian ini kita bungkus pakai kontainer, refactor with container yang dia punya margin simetrik, horizontalnya 20 dan vertikalnya 8. Ini nggak usah. Kemudian item buildernya coba kita panggil page entry widget. Entry-nya ini kita masukin, item buildernya dia minta function ya, yang parameternya konteks sama index. Baru di sini kita masukin page view page entry widget. Nah, entry-nya kita ambil dari data sini ya, pages.index. pages.index. Selanjutnya item count-nya kita bikin juga dari, kita ambil dari pages.length. Coba kita F5. Oke, tampilannya udah jadi ya. Bisa di scroll kah? Oke, bisa di scroll. Tinggal mungkin dirapihin aja ya tampilannya ini. Ini kita bikin cross axis-nya cross start. Lihat. Nah, udah ya. Sekarang tinggal indikatornya kita kasih titik-titik ya di bawah sini. Caranya kita ke PubSpec YAML, kita install di PubSpec Assist, namanya page view indikator pakai S. Soalnya ada yang indikator, ada yang indicators ya. Saya pakai yang indicators. Nah, versinya saat ini 2.0.0. Terus kita biarin dia running, Flutter PubGet running. Kita tunggu. Oke, sepertinya udah sukses ya. Tinggal kita bikin kelas baru. Kita namain page circle indicator.dart. Kita bikin stateless widget. Page, kita namain page circle indicator. Kita import material.dart. Di sini return-nya adalah circle page indicator. Nanti dia bakal otomatis import page view indicator circle page indicator.dart. Merah karena dia butuh current page notifier. Dia minta value notifier. Jadi value notifier ini untuk nyimpen nilai ya. Nilainya bisa integer, bisa apa. Jadi kita bikin di sini final value notifier of integer. Kita bakal nyimpan nilai integer. Kita kasih namanya sama current page notifier ya. Oke, di sini kita taruh di konstruktor add final field formal parameter, kita bikin required. Kita panggil di sini current page notifier. Dia masih merah karena dia minta item count. Item count itu mintanya integer, jadi kita kasih di sini integer ya. Final integer item count. Kita taruh sini, kita taruh konstruktor. Dia merah. Kita kasih required. Oke, jadi kita taruh sini. Item count. Selanjutnya kita setting ininya ya. Dot color-nya
atau size-nya dulu, kita atur size-nya. Kita bikin dia 12. Terus ada lagi selected size, juga kita bikin dia 12 pixel. Kemudian untuk warnanya, dot color, kita ambil dari theme of context dari primary color. Kalau kalau dot colornya kita bikin width opacity-nya agak transparan ya. Kalau yang selected dot color, kita ambil dari theme of context sama primary color, tapi nggak transparan. Sudah, selanjutnya kita ke main page. Oke, nah di body ini kita bakal bikin stack. Stack itu tumpukan ya. Jadi memposisikan widget yang kita mau ini di atas dari yang lain gitu. Kita refactor dengan stack wrap with widget with stack. Nah, di merah karena mintanya children, kita convert ke children ya. Child, control titik, convert to children. Nah, nanti kalau kita taruh di sini, circle page, bukan page index, page circle ya, bukan circle page. Page circle indikator. Nah, dia merah ya karena dia tadi minta value notifier sama item count. Item count-nya kita kasih pages dot length ya, sesuai pages dot length. Kalau current page notifier-nya kita bikin seperti ini. Kita taruh sini final value notifier of integer, namanya sama ya, namanya current page notifier sama dengan value notifier of integer, kita kasih value-nya 0. Jadi awalnya tuh dia diindeks ke 0 gitu ya. Ini merah. Mending ini kita convert ke stateful ya. Convert ke stateful. Oke. Selanjutnya ini kita udah muncul ya indikatornya. Tinggal kita taruh bawah. Kita taruh bawah, caranya kita bungkus dengan position. Jadi position ini memposisikan widget yang kita mau sewenang-wenang. Kita pengen taruh di mana ya terserah gitu. Biasanya setelah kita taruh stack, position biasa dipakai gitu. Nah, tinggal kita atur di bottom, dia pengen ada margin 8. Kalau kita save, nah di bawah kita pengen di left margin 0, di right margin 0. Jadi dia di tengah. Cakep. Tuh, jadi udah bisa ya. Tinggal belum bergerak nih. Caranya biar bergerak sesuai page view gimana? Kita bikin di sini. Di page view.builder dia punya properti namanya controller. Controller dia minta page controller. Page controller. Nah, page controller ini dia punya properti yang namanya initial page. Jadi kita kasih di sini initial page-nya. Kita ambil dari current page notifier dot value. Seperti itu. Selanjutnya, saat on page change, saat halamannya berubah, dia minta metode yang parameter value. Ini isinya perubahan nih. Jadi kalau misalkan kita ke kiri, ini kan ini indeksnya ke 0. Kalau misalkan kita ubah ke kanan, maka value ini jadi 1. Kalau ini kita ke kanan lagi, maka value ini jadi 2 gitu. Jadi akan kita rubah. Current page notifier dot value akan kita rubah dengan value di sini, atau ini kita ganti dengan index. Makanya akan berubah jadi index.
kita save, nanti dia bakal berubah. Set, set. Nah, ya udah berubah ya, udah jalan ya indikatornya. Nah, seperti inilah yang akan, seperti ini yang bakal yang sudah kita buat ya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk page view-nya. Nanti tunggu video-video saya selanjutnya tentang widget-widget yang lebih menarik lagi. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.